Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening everybody. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang passive voice, tetapi berkaitan dengan kalimat simple present tense. Aktivitas kita hari ini adalah yang pertama, kita pelajari terlebih dahulu rumus-rumusnya, kemudian beralih ke contoh-contohnya. Yang ketiga, mencoba mengaplikasikan rumus dengan membuat kalimat. Rules atau aturannya, jika kita mau mengubah kalimat simple present tense aktif menjadi bentuk pasif, maka kita harus menentukan bahwa dalam kalimat tersebut ada objeknya. Objek dalam kalimat aktif nanti berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Kemudian verbnya, dari verb asli atau verb yang menambah s atau es di belakangnya berubah menjadi verb bentuk ketiga. Kemudian tensesnya, kita tentukan tensesnya apa, kalimat tersebut termasuk tenses apa, sehingga nanti mudah untuk menentukan to be yang digunakan dalam kalimat pasif. Rumusnya, semoga kalian masih ingat bahwa dalam kalimat simple present tense yang menggunakan action verb atau kata kerja adalah subjek ditambah dengan verb atau verb yang ditambah dengan s atau es di belakangnya, kemudian objek. Verb asli ini digunakan oleh subjek I, you, they, we, sedangkan verb yang menambah s atau es di belakangnya adalah he, she, dan it. Kemudian rumus kalimat pasif. Rumus kalimat pasif adalah subjek, di mana nanti subjek ini berasal dari objek pada kalimat aktif, kemudian tambahkan to be-nya. To be ini tergantung pada tenses yang digunakan. Jika ini bentuknya present, maka nanti to be yang kalian gunakan adalah am, is, dan are. Kemudian verbnya adalah verb bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga. Jika di sini bentuknya asli, maka cari yang bentuk ketiga yang bagaimana. Kemudian tambahkan by doer atau pelakunya, subjeknya. By doer itu adalah subjek pada kalimat aktif. Kita lanjutkan. To be simple present tense, tadi saya katakan bahwa ada 3, am, is, dan are. Am digunakan oleh subjek I, kemudian is digunakan oleh he, she, dan it, sedangkan are digunakan oleh you, they, dan we. Ada beberapa perubahan pada by doer atau subjeknya. Subjek pada kalimat aktif, sedangkan nanti berubah menjadi by doer pada kalimat pasif. Contohnya I pada aktif berubah menjadi me pada pasif. Aktifnya you, maka pasifnya juga you. Aktifnya they, maka pasifnya them. Aktifnya we, maka pasifnya us. Aktifnya he, maka pasifnya him. Aktifnya she, maka pasifnya her. Kemudian aktifnya it, maka nanti pasifnya sama, yaitu it. Bab 3 perlu kalian ketahui bahwa ada bentuk regular dan yang irregular. Kalau regular ini biasanya kita menambah d atau ed di belakangnya. Watch mendapat imbuhan ed. Watch it. Wash mendapat tambahan ed di belakangnya washed. Carry, karena ini
aslinya adalah huruf Y, untuk mengubahnya kita ubah menjadi I, kemudian tambahkan ed, carried. Accept, accepted. Receive, received. Kemudian untuk bentuk irregular adalah bentuk yang tidak tentu. Bisa kalian browsing daftar kata irregular atau di kamus juga ada. Ini adalah bentuk ketiga, berasal dari kata she jadi shin, kemudian go jadi gone, eat jadi eaten, hold jadi held, kemudian drink jadi drunk. Examples, contoh. Nah, ini saya buat kalimat aktif, kemudian ini pasif. Ini kalimat aktifnya. She buys a book every month. Dia membeli buku setiap bulan. Tapi dalam pasifnya, a book is bought by her every month. Sebuah buku dibeli olehnya setiap bulan. She di sini adalah subjeknya. Buys adalah kata kerjanya yang mendapat tambahan S karena di sini she. A book adalah objeknya. Every month keterangan waktunya. Kita ubah a book ini adalah objek pada aktif. Kemudian is adalah to be-nya. Kita gunakan is karena a book jumlahnya cuma satu. Kata gantinya adalah it. Bought ini adalah bentuk ketiga dari buys. Buys membeli, kalau di sini is bought berarti dibeli. Buy oleh dia. Kalau di sini she, di sini berubah menjadi her, by her, every month, setiap bulan. Kita lanjut. Kita coba memahami contoh yang lebih banyak. Ini aktif, ini pasif. I watch a movie every Saturday night. Saya menonton film setiap Sabtu malam. A movie is watched by me every Saturday night. Sebuah film ditonton oleh saya setiap Sabtu malam. Bedanya di sini, I berubah menjadi di sini by me. Kemudian watch menonton jadi is watched. To be ditambah kata kerja bentuk ketiga. A movie yang aslinya di sini objek berubah menjadi subjek di sini. Every Saturday night adalah keterangan waktunya. Yang kedua, you watch a movie every Saturday night. Kamu menonton sebuah film setiap Sabtu malam. Menjadi bentuk pasif. Sebuah film ditonton olehmu setiap Sabtu malam. Movie di sini berasal dari objek di sini, kemudian is watched ditonton, di sini watch menonton. By you tetap ya, you-nya tetap di sini you, di sini juga you. Selanjutnya, they watch a movie every Saturday night. Mereka menonton sebuah film setiap Sabtu malam. A movie is watched by them every Saturday night. Sebuah film ditonton oleh mereka setiap Sabtu malam. A movie di sini objeknya is watched, di sini aslinya watch dari watched, kemudian ini by doer-nya yang aslinya di sini they karena di sini posisinya by doer maka jadi them. Selanjutnya, we hold a meeting every Monday. Kita mengadakan rapat setiap hari Senin. Kita ubah menjadi bentuk pasif. A meeting is held by us every Monday. Rapat diadakan oleh kita setiap hari Senin. Ini we berubah menjadi us. Selanjutnya, he usually eats fruit in the morning. Dia biasanya makan buah di pagi hari. Kita ubah bentuk pasif, buah-buahan, buah biasanya dimakan oleh dia di pagi hari.
karena di sini fruits, buahnya yang dimakan lebih dari satu, ada penambahan s, maka kita menggunakan to be are. Kata gantinya kan lebih dari satu kalau benda. They, maksud saya they. Fruit, kata gantinya it, tetapi kalau fruits, buah-buahan, kata gantinya adalah they menggunakan to be are. Fruits are usually eaten by him in the morning. Buah-buahan biasanya dimakan olehnya di pagi hari. Ini ada him ini berasal dari he di sini. Kalau dalam kalimat aktif he, tetapi ketika menjadi pasif menjadi him. Contoh berikutnya, she always makes frying egg at the night. Dia selalu membuat telur goreng di malam hari. Kita ubah menjadi bentuk pasif. Frying egg is always made by her at the night. Telur goreng selalu dibuat olehnya pada malam hari. It drinks milk every day. Dia atau itu drinks, meminum susu setiap hari. It di sini boleh kucing, misalnya kucing. It drinks milk every day. Kucing itu minum susu setiap hari. Kemudian menjadi bentuk pasif, milk is drunk by it every day. Susu diminum olehnya setiap hari. Ini tadi untuk yang ini, she always makes. Frying egg adalah objek di sini. Kemudian is adalah to be-nya karena frying egg-nya cuma satu. Kemudian made, kata kerja bentuk ketiga dari make ya, tanpa tambahan s. Karena di sini ada s itu karena subjeknya she. Kemudian by her, olehnya, oleh dia perempuan. Her ini berasal dari kata she. Kemudian yang ini milk adalah objeknya. Kemudian is adalah to be-nya karena milk di sini benda yang nggak bisa dihitung satu persatu ya. Milk, susu gitu aja, nggak bisa dijamakkan, maka pakai to be is. Kemudian drunk adalah kata kerja bentuk ketiga dari drinks. By it, ini tetap every day. Untuk mengecek pemahaman kalian, silakan coba. Ini tidak mengubah, hanya menyusun kata. Menyusun kata menjadi kalimat pasif yang benar. Okay, I think that's all for the passive voice in simple present tense. Saya kira cukup demikian. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, atau share untuk kami akan lebih kreatif lagi dan bersemangat dalam membuat video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.